Misal ujiannya seperti itu, Ustadz Faiz nikmat tak? Ya walaupun itu sudah terlihat seperti fitnah, tapi terlihat seperti fitnah, berarti sebenarnya tolong jangan diperjelas ya. Jadi sebagai pengantar dan pembuka, bismillah, tanya dulu keadaan Ustadz semua yang hadir di sini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini namanya pencitraan. Tahu pencitraan ya? Pencitraan. Tolong diikuti saat makhrajnya tolong ditekankan ya. Nah, yang masih nggak mau memunjukkan mulutnya ya, ini masih khusyuk dengan pencitraannya ya. Karena manusia kalau makin dewasa katanya makin ahli dalam berpura-pura ya. Betul apa betul? Gadgetnya boleh dimakan dulu Tat? Dimakan dulu, disimpan dulu Tat? Iya nggak apa-apa. Karena sebelum kita mulai ya acaranya Pak Satas semua, ini dipanggil teman-teman nggak apa-apa aman ya? Aman. Ya. Jadi untuk teman-teman, biar kita di sini benar-benar hadir, tidak setengah hati, kita harus all out di sini karena nanggung kalau acara seharian di sini, acara di luar bukan di agenda rutinitas seperti biasa. Kita di sini tidak all out, tidak sepenuhnya, tidak sepenuh rasa sayang. Termasuk yang sudah biasa kita lakukan yaitu adalah sholat. Sholat kita sudah istiqomah. Tapi kadang-kadang istiqomahnya kita itu nggak pakai rasa. Dan hari ini kita mau niat yang biasanya sering ngucapin salam, tanya kabar, alhamdulillah dan seterusnya. Ini tolong tidak sekedar kita jawab pakai lisan. Karena kalau cuman bilisan, perhatikan. Kalau kita hanya bilisan tanpa melibatkan seluruh rasa di dalam hati kita, hadirnya hampa. Maknanya hampa itu apa? Kita kerumunan tapi rasanya kesepian. Kita kayak just for fun tapi sebenarnya kita nggak nyaman. Dan hari ini kita mau pelan-pelan ngeluarin itu semua. Nah, bersama teman-teman freelance organizer, bismillah, kita di sini tidak sekedar pengen main-main, tapi benar-benar menyadari kalau memang dunia ini cuma permainan, dan tapi kita nggak mau terperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini kesenangan tapi jangan sampai kita terperdaya. Nah, caranya apa? Kontrol rasa. Ada yang sudah kenalan tadi sama tukang foto di belakang? Sudah? Belum. Kok maunya disuruh-suruh? Aneh ya? Nggak kenal kok mau disuruh? Yang di depan namanya siapa? Apa? Nggak ada yang kenal lagi? Yang di pojokan? Dari Sulawesi, itu kita impor asli. Belum kenal juga? Belum. Nah ini teman-teman, bismillah ya, kita sama yang pegang foto di depan sana, insya Allah kalau itu udah kenal ya? Belum juga, alhamdulillah. Tapi kalau Ustadz Faiz kenal ya? Kenal. Ada yang nggak kenal Ustadz Faiz? Perlu dirupiah ya. Oke, baik, pengantar dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kenal maka tak cinta, mantul. Tapi hati-hati mas, serius ya, serius. Banyak yang sudah kenal lama ya, tapi tetap nggak dikasih cinta. Ya. Mesuk pol. Ya, kenalnya udah lama tapi juga nggak disayang. Nah, tapi kita di sini, insya Allah, Bismillah ya teman-teman semuanya. Kita di sini sampai jam berapa Ustaz? Ba'da Isya ya. Ya kita kurang lebih kita di sini setengah harian ya, satu harian nanti. Bismillah. Kita akan teman-teman, kita di sini benar-benar mencari sesuatu yang mungkin selama ini nggak kita anggap penting sama sekali. Ketika kita dalam melakukan rutinitas keseharian di tempat kita sana, kemudian di sini kita mau serius mencari yang di sana itu sebenarnya kita mencari apa. Dan di sini kita mau ngapain. Nah, perkenalan dulu, nama yang di depan ini Adi, Sinten? Adi. Yang belakang Mas Dian. Jangan dipanggil Mbak. Ya, karena kalau WA-an nama saya Dian, oh Mbak Dian begini Mbak Dian, nah sering salah fokus. Yang sana Kak Angga dari Sulawesi mana ya? Saya lupa. Sulawesi Tenggara ya. Ada yang dari Sulawesi juga sini? Farudin, mana Farudin? Dari Sulawesi juga? Sulawesi mana? Sama itu? Sulsel, Sulawesi Selatan. Jauh ya Tenggara sama Selatan? Jauh, sama-sama kakinya ya.
Oke. Mana? Bener? Sulawesi mana? Oh, sama. Iya betul, ini adik kakak cuman beda ayah beda ibu itu aja. Sama yang terakhir ini Mas Rino. Ingat ya yang depan siapa? Ade. Belakang? Iya. Ujung? Enggak. Yang terakhir? Mas Rino. Baik teman-teman, kita mulai hari ini dengan bikin sebuah kontrak dan kesepakatan yang paling sederhana. Biar hadirnya kita di sini sekali lagi tidak setengah-setengah. Jadi nggak hanya badannya di sini, tapi pikirannya traveling di luar sana, mikirin yang lainnya, dan yang dipikirin lagi jalan-jalan sama yang lainnya. Ini tolong ya, karena syadid masya Allah ya, tidak bisa ditutup kemungkinan kalau antum pasti suka ahwat, betul? Ada yang nggak jawab, cuma satu yang normal. Antum nggak suka ahwat tak? Karena ini korban. Bukan tak, malah justru ini yang sehat. Enggak, ini korban. Ini suka sama ahwat dicairkan itu pede. Saya suka sama perempuan. Tapi tersakiti. Kalau itu urusan belakangan ya. Tapi yang terpenting mau mengakui suka perempuan itu sudah jempol. Yang lainnya ini saya suka nggak ya sama perempuan. Kayaknya masih ragu-ragu. Jujur, yang suka ahwat angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Masya Allah. Oke. Semoga Ustadz Faiz tolong nanti acara ruqyah ya. Ini bahaya kalau teman-teman santri ya, pembina pondok nggak suka ahwat, ini bahaya ya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan acara hari ini, tangan kanan kita taruh depan semua ya. Tangan kanan aman semua ya? Aman. Sudah kena hand sanitizer? Hitungan ketiga, mari bismillah. Kita istighfar bersama-sama dengan ngelap wajah kita ya sampai ke hati ya. Setelah hitungan ke tiga, tangan taruh depan. 1, 2, 3. Kenapa perlu beristighfar dulu teman-teman? Karena memang ya, selain di antara orang-orang baik yang berkumpul di sini, ya sudah auto kita paling tahu kalau kita bakalan diamin sama para malaikat kalau kita meniatkan segala kebaikan. Tapi juga jangan lupa, selain malaikat siap nemenin kita, ada siapa? Pak Faiz. Bukan ya. Termasuk di antara kita, di sela-sela kita ini ya, selalu ada apa? Pasukan iblis, dajjal, dan setan. Maksudnya apa ya? Disiap-siapin aja. Setiap nanti ada yang kumpul, kenapa kita perlu beristighfar? Akan ada yang bangun tabir. Tabir biar kita tidak di sini seutuhnya. Minimal bikin ngantuk, minimal dibikin gak fokus, minimal dibikin males. Karena itu tugas mereka. Nah, jadi sekali lagi kita di sini hadirkan seluruh tubuh kita ada di sini. Bismillah kita bikin kontrak, bikin kesepakatan, atau bahasa kerennya kita bikin akad nikah. Bukan akad saja. Apa itu akad? Kontrak. Kontraknya sederhana teman-teman. Kita akan pakai selama 1 hari nanti. Namanya fakta. Pernah dengar fakta? Disilet-silet itu. Disilet-silet. Sakit mas, sakit disilet-silet ya. Fakta pernah dengar? Dari Pak Bahrun. Pak Bahrun ya tadi ya. Oh, Pak Bahrun yang sini. Mana? Enggak ada. Oh, enggak ada. Di belakang. Sembunyi di belakang. Tadi yang Selasi siapa? Fahrudin. Oh, Fahrudin. Fakta apa setelah Fahrudin? Nggak tahu. Singkatan betul. Fakta itu 3 kata sederhana yang benar-benar kalau kita menerapkan, katanya kampus yang paling keren saat ini ya, Oxford University, Etan Pacitan City gitu ya. Fakta itu 3 kata ya. Ya ada. Tahu? Nggak tahu ya? Ya wis itulah Etan Pacitan namanya ya. Nguitan lah ya. Fakta ini ada 3 kata. F, AKT sama A. F itu satu kata yang membuat kita hadir di sini, sekali lagi tune in, connecting, dan nggak lepas. Apa itu F-nya? Betul. Apa Tat? Fokus. Kalau kita hadir di sini, Bismillah teman-teman ya, fokus. Fokus kuncinya cuma 2. Sama ketika di tempat kerja kita butuh fokus. Fokus 2 hal. Indikatornya cuma 2. Yang pertama, kalau ada pertanyaan maka Jawab. 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 Nah, masih banyak yang diem aja kan.
maka didiemin, bukan sekali lagi kalau ada pertanyaan maka Jawab. bukan dibatin, ya, karena ini bukan ilmu kebatinan, ya, walaupun tadi stop, ya, ini bukan ilmu kebatinan. Yang kedua, Belum dimatikan. ya, diamankan dulu gadget-gadgetnya ya. Oh, alarm bangun buat salat duha. Oh iya, nggak apa-apa, diangkat. Sudah diangkatin HP-nya? Oh, dibuka. Ya, lanjut. F-nya apa teman-teman? Fokus itu kalau ada pertanyaan maka Jawab. namanya siapa tadi? Salman. Nah, siap. Yang kedua, kalau ada instruksi, bentar loh. Fokus kalau ada fokus itu kalau, oh iya, kebalik. Fokus itu memperhatikan dan juga mendengarkan. Nah, nggak boleh setengah-setengah karena banyak yang memperhatikan tapi nggak mendengarkan. Begitu juga sebaliknya, mendengarkan tapi nggak memperhatikan. Yang kedua, AKT-nya apa? Kan F sudah, AKT-nya Aktif. sini Mas Bayu. Mas Kevin. Tepuk tangan buat Mas Kevin. Ya. Apa Mas Kevin? Aktif. Nah, aktif ini baru benar. Kalau ada pertanyaan maka dijawab, kalau ada instruksi maka dikerjakan. Oke, biar nggak ngantuk untuk ngetes fokus sama aktifnya teman-teman. Bismillah ya. Kita mulai permainan sederhana. Ya, siap ya? Alat perang kita belum kita siapkan. Ya, kita mulai permainan yang sungguhnya. Ini bassnya kurang, ya nggak apa-apa guys. Oke teman-teman, kita untuk ngetes fokus sama aktif, ya tadi aba-abanya Darut Taqwa, Mandiri. ulangi. Aba-abanya gimana Tat? TP Darut Taqwa gitu. Darut Taqwa gitu aja. Oh gitu. Darut Taqwa gitu aja. Kan saya cuma ngikut Mas Bro. Info Mas ya. Gimana Mas? Darut Taqwa. Darut Taqwa. Qur'ani mandiri berprestasi. Yang nggak fokus, yang nggak aktif, siap-siap. Kita beri lukisan terindah, insyaallah. Dari Ustadz Toha nanti bisa membantu ya Tat. Yang sekiranya nggak kompak, nggak semangat, kita kasih titik boleh, garis boleh, lope juga boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Darut Taqwa. Mandiri berprestasi. Ini Tat yang paling ganteng Tat. Oh, yang lainnya semua. Nah, monggo Ustaz. Oke. Inilah. Jangan dihapus dulu, Tat. Jangan dihapus. Nah, kan berkembang biak kalau dihapus. Ya, siap-siap. Oke. Sekarang teman-teman, ya, kita lanjut lagi. Perhatikan apa-apanya ya. Yang terakhir berdiri akan langsung digambar 2 lope di pipinya. Ya. Siap ya? Yang terakhir berdiri siap-siap kena 2 lope di pipinya. Hitungan ketiga, berdiri. Nah, yang berdiri silakan berdiri. Yang duduk maju ke depan. Nah, yang duduk maju ke depan, Yang duduk maju ke depan. Oh, ya. Yang berdiri di sana, oh Bapak Mas berdiri no, jujur, yang berdiri toh, berdiri no. Yang berdiri lagi siapa, yang berdiri, tetenya kalau berdiri toh. Silakan yang duduk dikasih pulpen. Nah, bukan maksudnya gambarin mereka. Nah, satu orang nyoret satu. Satu orang nyoret satu. Semuanya, kita nggak boleh lari ya. Enggak Tat, sikat Tat. Iya. Nah, ini karena tidak fokus ya, harus fokus. Kalau sudah
boleh gantian yang duduk ya, nyoret berikutnya ya. Nah, iya satu orang satu-satu kasih kenangan tinta termanisnya, kenangan terindahnya ya. Satu orang satu-satu semua ya. Baik saudara-saudara, tolong lapangkan pipinya. Tolong diluaskan pipinya. Ini akibat kita di sini setengah-setengah ya. Ini yang pipinya tirus ini gimana? Ini susah ini ya. Boleh dihiasi nggak apa-apa. Ada lepe dikasih panah boleh. Ya. Boleh kasih celurit ya boleh. Oke, lanjut kalau sudah sebetulnya ke temennya yang lain. Ini nanti aja. Nanti aja. Tuh. Monggo, yang belum lagi, oh sudah semua? Sudah nyoret semua? Ya. Sudah? Belum ya, kalau belum ayo toh, ayo. Itu yang belum nyoret langsung gas. Nah. Boleh ya, boleh. Titik boleh, garis boleh, bulat juga boleh. Boleh ya. Ada yang belum nyoret-nyoret lagi? Sudah semua? Sudah kiri tak? Oke, sudah. Itu face deco insya Allah aman ya, yang biasa dipakai nonton bola, gambar-gambar. Terus biar kelihatan gambarnya tolong agak diplenet ya. Ya, tipis-tipis nggak kelihatan. Monggo silahkan duduk lagi. Monggo tat kembali ke tempat. Nah. Fokus. Baik, Darut Taqwa. Satu tekel dikosongi ya, satu tekel depan belakang kanan kiri selisih lagi, diselisihi tat ya, tat jangan berdekat-dekat ya, nggak boleh terlalu bernafsu loh tat ya. Ya, sudah ditahan dulu, sudah ya. Masih ingat tadi apa-apanya tat? Hitungan ketiga tadi sudah ada yang berhitung. Kenapa kok berdiri? Itu ya. Betul sekali. Semangat itu boleh ya. Ustaz Bayu, jos. Ya. Semangat itu boleh teman-teman ya. Tapi yang terpenting semangat on the track, di jalur yang tepat ya. Karena syarat dakwah memang dua. Yang pertama karena Allah, yang kedua sungguh-sungguh. Karena banyak orang yang sungguh-sungguh tapi nggak karena Allah. Begitu juga sebaliknya, kita yang di jalan dakwah jangan sampai karena Allah terus kita nggak sungguh-sungguh. Kita harus paket lengkap ya, sungguh-sungguh ya karena Allah. Baik, masih ingat ya babanya? Hitungan ketiga berdiri. Tenang ya. Yang terakhir berdiri dikasih gambar lope. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Silakan Ustaz, tahan, antum tenang sekali ya menghadapi ini dunia globalisasi, serba kompetisi teman-teman ya. Ada satu lagi yang mau ngasih tambahan? Oh nggak ada. Silahkan duduk lagi teman-teman. Alhamdulillah. Masih ingat ya tadi apa-apanya? Kalau yang pertama kontrak kita fakta, apa F-nya? Fokus. Yang kedua aktif. A yang terakhir kan F, AKT, A-nya apa? Sesuatu yang bikin kita nggak hanya berjalan tapi berlari. Nggak hanya sekedar bergerak, tapi kita yang paling cepat. Ya, Ustaz Barun sudah aman? Oke. Bukan awat. Sesuatu yang bikin kita cepat. Jadi nggak kemeletre, nggak melekre.
Info masih. Gak ada yang tahu? Asyik bukan? Ancaman. Bukan. Oh, ya. Kadang terancam itu memang membuat kita berlari. Bukan? Wes, sinonimnya semangat. Antusias. Nah, Mas Bayu lagi. Tepuk tangan. Oh, Mas Kevin, tepuk tangan buat Mas Kevin ya. Ini sudah dapat 2 tepuk tangan untuk Mas Kevin ya. Betul. Yang terakhir adalah antusias. Ingat ya, tidak ada kemageran yang hakiki ya. Kita di sini zona globalisasi, serba kompetisi, cepet-cepetan. Nggak ada kompetisi sama kanan kiri. Tapi kalau perlu kompetisinya sama yang di luar negeri sana. Maksudnya apa? Kita jangan ukur kecepatan kita sama teman duduk kita, teman nongkrong, apalagi teman ngopi. Tapi atur kecepatan kita sama yang jauh di luar sana. Ya, termasuk ketika ada teman-teman banyak yang diam, kita yang jadi inisiatornya. Apapun itu bentuknya, nanti ketika permainan maupun nanti di tempat kerja. Baik, sebagai pengantar kita kontrak fakta itu tadi dulu. Dan sebelum kita mulai untuk outbound, mungkin ada sedikit 1 patah 2 patah kata dari beliau Satoha untuk pengantar dan juga pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kepada beliau disilahkan. Sama ini teman-teman disiapkan penanya ya, pulpennya masing-masing, pulpen saja ya. Pulpen. Bukan untuk meringkas sambutan beliau ya, bukan. Ya, disiapkan pulpennya saja. Terus tas-tas digeser ke kiri. Ya, langsung geser ke kiri. Tas ke kiri, tas ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa minna Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ini agenda yang sudah kita rencanakan sejak 2 bulan yang lalu. Sudah kita rencanakan. Iya, sudah akhir tahun kita rencanakan sebelum perpulangan itu. Dan alhamdulillah baru hari ini kita terlaksana. Dan kita sengaja mengundang teman-teman yang ada di freelance organizer karena kita yakin dan percaya bahwasanya teman-teman yang ada di freelance ini mampu untuk membangkitkan semangat teman-teman yang ada di pondok. Satu yang kita harapkan pagi hari ini adalah munculnya semangat baru untuk kembali melaksanakan tugas-tugas harian. Karena sudah setahun bahkan 1,5 tahun kita berjalan dan kita ada kalanya menemukan titik kejenuhan dengan aktivitas harian kita. Maka hari ini kita merefresh kembali rasa tanggung jawab kita terhadap tugas-tugas dakwah kita dan juga tanggung jawab kita terhadap anak-anak didik kita, santri-santri kita yang tidak sedikit, dan ini merupakan beban berat bagi staf pengasuhan santri karena dia harus 24 jam tinggal di pondok. Maka saya pikir kalau rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan, rasa menunaikan tugas dan semua yang diberikan pada kita ini akan terasa berat sekali. Maka harapan kami mudah-mudahan setelah kegiatan hari ini kita akan kembali seperti awal-awal pengabdian dulu. Untuk yang pengabdian yang sudah berumah tangga dan yang sudah berumur, mudah-mudahan semangatnya kembali muda kembali, sehingga tidak ada tugas yang terlalaikan dan kita senang mengarungi tugas-tugas keseharian kita, karena apapun yang kita kerjakan insya Allah itu dinilai ibadah oleh Allah. Maka niat kita pagi hari ini adalah thalabul ilmi, niat kita ini adalah mencari pengalaman, niat kita ini mencari hal-hal yang baru yang mungkin saat ini seperti dikatakan yang belum terpikirkan di antara kita. Dan hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman di freelance organizer. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kami yang ada di pesantren, dan sekali lagi terima kasih. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, layaknya handphone ya, yang beliau sampaikan tadi, kita harus sadar diri. Yang dicas itu enggak cuma sekedar iman untuk kita selalu connect sama Allah, tapi juga semangat. Ibarat mesin, kita perlu upgrade, kita perlu diperbarui. Kayak misalnya tiap hari kalau kita perlu mandi untuk membersihkan diri, sama yang kita lakukan hari ini kita mau kayak
pensucian, mensucikan diri lagi, nge-refresh pikiran, nge-refresh perasaan untuk upgrade lagi, dapat fresh lagi. Dan bismillah, ada satu hal yang bikin kita semua nggak pernah menemukan semangat hidup ketika kita tidak punya tujuan hidup. Namanya ini sederhananya gini teman-teman, the power of why. Jadi kalau kita berbicara tentang kesuksesan atau kebaikan di depan sana, jangan selalu berpikir tentang how, bagaimana cara ke sana. How, bagaimana caranya biar dapetin itu. Bukan sekedar how, tapi yang lebih utama adalah why. Mengapa kok saya harus di sana? Mengapa saya harus ke sana? Dan hari ini kita akan belajar kembali secara sederhana sebelum kita bermain di lapangan agenda fisik yang kita akan fokus melatih intuisi kita, intuiting kita secara naluri di lapangan, biar berani mengambil keputusan, berani langsung mengkoordinat. Kita mulai dulu kupas tuntas diri kita ke akar-akarnya dari beberapa pemaparan di sana. Ada 5 pertanyaan, salah satunya yang paling utama adalah the power of why. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita ada di DT? Kenapa kita ada di Darut Taqwa? Temukan jawabannya, kasih jawaban yang terbaik, bukan jawaban yang pencitraan. Bukan sekedar pengen baik dinilai manusia, bukan. Tapi yang paling fondasi, yang paling basic, yang paling dasar. Sebenarnya kita untuk apa? Maksudnya fondasi itu seperti ini. Saya pengen bekerja pengen apa? Cari uang. Cari uang pengen apa? Mungkin untuk anak istrinya. Anak istri untuk apa? Oh, untuk menjalankan perintah Allah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Untuk apa? Untuk masuk surga. Untuk apa? Nah, kita cari yang paling inti. Ya, kita di sini untuk apa? Dan tanya ke diri kita, apakah nanti kita sudah mendapatkan? Kalau belum, sudah dapat seberapa? Monggo Mas Angga sama Mas Rino bisa dibagi. Nah, tolong jangan dibuka dulu. Nanti kita urut dari pertanyaan pertama. Karena nanti setiap pertanyaan kita akan isi dengan waktu yang sama. Ya, tolong jangan dibuka-buka dulu. Fokus ke halaman depan dulu. Itu bukan tes, ya, tidak mempengaruhi apa-apa, tidak mempengaruhi masa depan, ya, tidak mempengaruhi warna kulit, ya, atau mungkin nanti pasangannya seperti apa tidak akan berpengaruh, ya. Itu bukan CV proposal ta'aruf. Aman, ya. Dicek per lembarnya aja boleh, ya. Ada 7 lembar atau 8 lembar ya berarti? 7. Over data diri 5 pertanyaan. Ada 7 lembar, dicek dulu. Ya. Buat Faiz nggak usah Mas Rino. Ya, satu saja. Saya. Oke, Mas Bahrun boleh bisa bantu timer? Ya, ada timer saya. Ya. Silakan untuk identitas diri, ini bisa isi halaman berikutnya. Ingat, ini bukan tes, ya. Halaman data diri yang paling depan. Nah, silakan diisi di situ. Dari nama, TTL, WA, Instagram, yang terakhir foto. Dikasih waktu 1 menit, ya. Kalau waktunya habis kasih kode. Ya Allah, bolpen. Ya, 1 menit monggo diisi. Terutama yang poin terakhir. Moto hidup itu kalau ibaratnya sesuatu yang bikin berlari seseorang. Kamu pakai mesin apa? Oh, mesin Honda. Oh, aku Suzuki. Nah, orang yang nggak punya moto, yang nggak punya mesin, cenderungnya orang yang akan slowly every day. Tidak hobi berlari, tidak hobi berkompetisi, dan tidak hobi ngajakin orang-orang untuk melakukan kebaikan dan kebermanfaatan yang lebih luas. Bikin moto, atau yang sudah punya moto ikut orang lain boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ditulis ikut orang lain, bukan ya. Maksudnya ikut orang lain itu biasanya kalau kamu bisa, kenapa aku enggak? Biasa. Moto adalah kayak mesin. Apa ya bahasanya moto? Nah. Bukan bikin quote ya. Ini bukan kompetisi bikin quote. Berapa menit? Udah ya, 10 detik lagi. 10, 9,
Moto harus diisi, iya harus diisi. 9, 8, jangan contohkan masa ya data diri jangan contohkan ya. Oke, makanya selisih 1 tackle biar kita fokus ngeliatin diri kita, karena setelah ini biar kita di sini hadirnya kita di DT itu benar-benar ini adalah panggilan dari diri kita. Oke, cukup. Sekarang digeser ke pertanyaan pertama. Nah. The power of why. Temukan the power of why, kenapa kita ada di sini. Kenapa teman-teman Allah pertemukan di dalam keluarga besar Darut Taqwa Putra ini. Ada 1,5 menit sampai 2 menit dari sekarang, tolong ditulis benar-benar sesuatu yang bikin kita ngerasa kok aku di sini dan aku harus di sini, kenapa kok aku harus bertahan. Kalau kita sulit menemukan, berarti sebuah pertanyaan yang besar, kok kita masih di sini. Jangan-jangan kita ingin hijrah, cuman lagi nggak enak sama Ustadz Faiz. Baru pamit kalau Ustadz Faiz nggak enak. Dan insya Allah juga nggak boleh malu-malu teman-teman ya. Namanya kebaikan itu di mana saja. Nah, jalan kebaikan bisa di sini, bisa di tempat lain, dan yang jelas bertemunya kita karena sama-sama punya kebaikan dan tujuan baik. Berpisahnya kita karena kita punya kebaikan-kebaikan yang kita bawa. 1,5 menit. Set. Okay. The power of why. Kalau kita nggak ketemu why-nya, nggak ketemu kenapanya, bahaya. Ya. Kita berjalan tanpa alasan, berjalan tanpa tujuan. The power of why. Apa yang kita kejar, apa yang kita tuju, apa yang mau kita gali. Berapa menit, Ustaz? Sudah 1 menit, 30 detik lagi. Jawabannya sekali lagi, jangan pencitraan ya. Bukan untuk dilihat manusia, ini untuk dilihat hati kita. Banyak ngobrol sama diri. Karena ini sesuatu yang paling menguras hati itu kayak gitu. Melakukan sesuatu tapi bukan dari panggilan hati. Berat, iya. Tersiksa, iya. Kalau katanya Mahida itu kayak ibarat ngedipin neraka. Melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa keyakinan. Cukup? 10 detik lagi. 5, 4, cukup. Oke, teman-teman bisa lihat ke depan dulu sebelum ke pertanyaan kedua. Ketika teman-teman masih muda, biasanya sering ketemu ya sama perkumpulan. Namanya, bahasanya peer group, kelompok sebaya. Lihat teman-teman yang suka berkerumpul itu, mereka akan selalu cenderung bertanya tentang, ini mau kemana? Wes saya keluar aja, keluar. Ini mau kemana? Wes gue kesana. Ini mau kemana? Kesana. Sampai akhirnya ada salah satu di antara kita yang bakalan marah. Jani arep nih gitu. Sebenarnya kita mau kemana tuh? Embo. Pernah ngerasain kayak gitu? Itu namanya prank yang modenya mini. Prank mini. Jadi tanpa tujuan, tapi cuman dalam koridor yang kecil. Coba kalau hari ini, ya misal kita kemana-mana terbiasa cuman luntang-luntung, apa asal jalan aja, tiba-tiba Allah wafatin kita, Allah masukin lihat lahat, dan kita ngerasa apa? Wis baru hidupku, sudah selesai hidupku. Dan kalau ditanya, kita dapat apa? Ayo, ya, jangan sampai kita ngeprengin hidup kita. Prank yang paling hakiki adalah ngeprengin diri sendiri. Itulah pentingnya the power of why. Yang kedua, digeser lagi. Dibaca mas pertanyaannya. Apa yang membuat kita bersegera SSWW dalam mengerjakan sebuah amanah? Bersegera SSWW itu mazhabnya Dahlan Iskan. Sat buat. Umat Islam tuh mazhabnya kayak gitu loh teman-teman. Bersegera selesai satu pekerjaan langsung eksekusi pekerjaan yang lain. Kita satu belum selesai numpang bantuin orang lain. Kadang satu selesai ditinggal dilupain. Hati ini nggak tuntas. Padahal kerjanya harus keras iya, cerdas iya, tuntas iya, dan ikhlas. Nah, silahkan cari hal ya yang menurut teman-teman membuat kita sangat bisa bersegera. Bahasa sederhananya adalah satsit buat. Cukup 30 detik. Sebenarnya siap dari sekarang.
Nah, ini nanti akan kita compare biar kita ketemu formula agar kita semua itu bisa jadi orang-orang yang bekerja bukan atas dasar instruksi, bukan atas dasar ada dilihatin Ustadz Faiz. Itu namanya penjualan, insya Allah. Gimana? Monggo, disilakan. Boleh, satu boleh, dua boleh, banyak boleh. Atau langsung ditulis Magicom Sakti. Berapa detik? 10 sudah? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup? Ya, sudah. Nah, banyak yang belum ketemuan. Berarti selama ini kayaknya kita jarang berlari, jarang bersegera ketika mengerjakan sesuatu. Nunggu ada yang mengerjakan dulu, baru ikut kalau dipanggil. Kalau enggak, pura-pura gak tahu. Hati-hati. Lanjut pertanyaan ketiga, boleh dibaca, Dad? Hal apa yang membuat kita berat menjalankan sebuah amanah, membuat tidak berat gitu aja, berat. Yang menurut kita selain berat badan ya, membuat kita enggan melakukan sesuatu, udah tahu itu kewajiban kita atau udah tahu kita diajakin melakukan sesuatu, kenapa kok kita berat? Jujur tanpa pencitraan. 30 detik dari sekarang. Sudah, Tat? Yang belakang? Tat? Yang belakang sudah? Sudah. Apa Tat jawabannya, Tat? Apa? Gak apa-apa. Nah, gitu loh. Kan gak perlu pencitraan. Ya? Kalau mungkin ada jawaban selain malas juga gak masalah. Saya punya udun, misalnya. Saya punya bisul. Oke, cukup? Oh, lanjut pertanyaan keempat. Oke. Itu nanti adalah sarana yang paling keren ya, yang akan kita buat pede sama Allah. Oke, yang keempat. Alasan yang paling kuat membuat kita nyaman dalam organisasi atau kerja tim. Ya. Mungkin di antara kita ada yang suka hobi banget kerja sendiri, ya, atau mungkin nggak nyaman sama beberapa tipikal orang, bukan orang ya, tapi tipikal dan karakter orang. Tapi kita sekarang tidak fokus sama beban-beban atau hal yang negatif itu. Kita fokus ke yang membuat kita nyaman. Di dalam kerja tim itu apa? 30 detik dari sekarang. Detik. Fokus sama kenyamanannya, jangan fokus sama yang menyulitkan. Jangan fokus sama kendala. Tolong semua setiap kata yang kita tuliskan itu nggak ada niat pencitraan sedikit pun. Benar-benar libatkan hati dan perasaan biar kita benar-benar bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Karena mungkin nggak setiap dari kita itu bisa menyampaikan lewat lisan. Makanya kita latih keluarkan dulu sebelum outbound, kita keluarkan lewat tulisan-tulisan ini. Sudah? Oke. Ada yang belum? Yang baju biru Tat, sudah? Sudah. Oke, sekarang untuk ilustrasi pertanyaan ketiga dan keempat teman-teman, saya tanya. Di Ponorogo tahu kuliner yang paling enak apa? Sate ayam. Sate ayam. Tempatnya di mana? Yang paling enak? Di Tukri. Di mana lagi? Stono. Ada yang pernah ke Dawa Jabung? Ada yang pernah ke Rica-Rica Sampung? Nah, sekarang teman-teman, saya tanya. Ada tempat kuliner, ya, perhatikan sebentar. Ada tempat kuliner yang sangat enak, sangat nikmat, ya, kita favorit banget. Kemudian kita tahu tempatnya itu sangat jauh, ya, sangat jauh, sangat nyelempit,
sangat belusuk bahkan. Dan ketika kita sampai sana bakalan antri panjang. Tapi pertanyaannya, kenapa kok tetap kita mau ke sana? Awarat jawabannya tak? Karena kita tahu rasanya. Lihat, gara-gara satu variabel karena enak menutup semua variabel negatif di situ. Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Kita benar-benar tahu yang kita kejar itu nikmat yang hakiki yang benar-benar kita cari. Maka teman-teman ketika bicara tentang kendala dan kenyamanan itu kita fokusnya sama yang paling baik itu. Ya, bukan fokus sama kendalanya ini semua. Nah, itu ilustrasi yang ketiga dan 4. Biar apa teman-teman? Kita jangan selalu fokus tentang nih tabir-tabir yang bikin kita berat menjalankan sebuah amanah. Fokus aja sama ujung yang paling nikmat. Ada ujung apa di sana yang kita kejar? Pertanyaan yang terakhir sebelum kita mulai outboundnya. Yang kelima, ada? Udah, silakan dibaca tuh. Bagaimana sikap pemimpin yang baik dan benar menurut Anda? Saya tidak menyebut siapa ketuanya, siapa pemimpinnya, siapa koordinatornya, bukan. Tapi saya cuma mau tanya, menurut kita pribadi, bagaimana sikap kepemimpinan yang paling tepat menurut teman-teman? 15 detik saja. Nah. 15 detik aja, cepat 15 detik itu. Oke, banyak yang sudah. Dan pertanyaan terakhir, bukan di baliknya sudah selesai, tolong dijawab di bawahnya. Siap nggak Anda menerapkan yang Anda tuliskan di atas tadi? Di atas kita kan sudah menulis ya, bagaimana sikap kepemimpin yang paling tepat itu menurut kita. Harus dan di bawah ditulis, saya siap. Saya tidak mampu, kayaknya saya nggak bisa. Kok kayaknya yang pas Ustadz ini. Nah, ini udah kelihatan kita cuma bisa ngeri. Tanya ke diri kita, siap nggak kita jadi yang kita tuliskan tadi? Mampu nggak kita menuju jadi yang kita tuliskan di atas? Oke, 5 detik cukup tinggal nulis kesiapan dan kesanggupan sesuai dengan nih hati kita. Sudah? Oke. Mas Angga sudah dapat? Oke, boleh diambil. Silakan disusun seperti tadi. Nah, biar dikumpulkan Mas Angga. Ya. Sabar. Nah, satu juga sudah. Oke, sekarang tangan kanan taruh depan sekali lagi teman-teman. Iya, tangan kanan. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Astagfirullah. Boleh tutup mata sebentar. Matanya mingkem, mulutnya merem. Matanya mingkem ya. Matanya mingkem bisa ya. Mulutnya merem. Oke, bismillah. Bismillah. Yuk tutup mata serapat-rapatnya. Set, tutup mata mau. Gak apa-apa. Jujur, yang sudah kenyang angkat tangan. Tutup mata. Yang sudah kenyang angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan berarti belum kenyang loh ya. Ya nggak apa-apa. Yang biasa berarti nggak usah angkat tangan. Turunkan. Yang kekenyangan sudah sampai kayak nggak nyaman perutnya angkat tangan. Ada. Yang sudah hilang rasa kenyangnya angkat tangan. Alhamdulillah. Yang punya kepinginan jadi orang yang bermanfaat angkat tangan. Turunkan. Yang sudah merasa bermanfaat angkat tangan. Alhamdulillah. Yang hari ini bingung, sampai detik ini bingung, di Darut Taqwa ini sebenarnya peranku apa, angkat tangan. Jujur, sebenarnya aku ini bisa ngapain, angkat tangan. Nah, gak apa-apa, jujur aja. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Turunkan. Jujur. Yang merasa di Darut Taqwa pengen memberikan yang terbaik, totalitas, angkat tangan. Sepenuhnya jiwa, raga, waktu, tenaga, bahkan harta aku serahkan. Ataupun nyawa, pengabdian aku serahkan sepenuhnya, angkat tangan tinggi. Bukan pencitraan angkat tangannya kita, tapi untuk benar-benar kita mau
berkontribusi. Keren kan? Yang sudah mulai ada, oh kayaknya saya secukupnya di sini. Saya semampu saya aja, angkat tangan, jujur. Gak apa-apa. Latihan latihan tulus. Allah lihat, turunkan. Oke. Pertanyaan terakhir. Yang ingin masuk surga, angkat tangan. Oh, ada yang enggak? Masya Allah. Ya ini ya. Turunkan. Silahkan dibuka mata. Dari takwa. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Baik, karena kita sudah mau persiapan untuk bersenang-senang di luar sana, sudah diambil semua. Masa enggak? Agak cepat masanya ya. Silahkan ditinggal di situ nggak apa-apa. Nanti setelah saya bubarkan, kita membentuk barisan 3 saf seperti ini menghadap yang menghadap ke musola. Sana ke mana, Dad? Utara ya, menghadap ke utara. Silahkan ya, bubar barisan tanpa penghormatan, jalan. Ya. Boleh yang mau pakai sepatu, pakai silahkan, nyeker juga nggak apa-apa. Pakai topi juga boleh, silahkan. Kebelet. Kamar mandi.